terus-terusan begitu? Ya, SARA ini kan serius ya gitu ya. SARA ini sangat berbahaya. Maka waktu era Pak Harto itu dibatasin sekali SARA gitu ya. Karena SARA kalau diobok-obok ini bisa menggoyahkan sendi-sendi masyarakat Indonesia. Kita ini kan negara multi etnik, multi agama, multi bahasa yang terbesar di dunia. Jadi jangan lagi itu. Kan semboyan kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika, itu mesti dihormati. Nah, kenapa masih diobok-obok terus? Ya itu karena mereka melihat inilah cara yang bagus untuk menghantam Jokowi JK gitu ya. Kita sudah bahas permasalahan-permasalahan dan apa yang menyebabkan, lalu bagaimana dampaknya bisa menjadi bumerang. Tadi Anda menyebutkan seperti itu. Nah, tapi sekarang kalau kita melihat bagaimana sebenarnya agar calon yang lain tidak terpancing untuk melakukan kampanye hitam juga, bagaimana cara merespon kampanye hitam yang dialamatkan kepada salah satu calon tersebut? Iya, pada awalnya memang yang seperti dikatakan oleh Yusuf Kala, ya, kalau mendapat black campaign serangan itu, kita harus memberikan data, memberikan proof, memberikan evidence, klarifikasi, bukti, bukti-bukti penting sekali itu. Nah, itu untuk menghancurkan black campaign itu. Seperti Pak JK mengatakan, oke, kita lomba ngaji aja, coba lihat ya, Prabowo sama Jokowi menang mana gitu ya. Nah, itu ingin menunjukkan ada proof, ada evidence bahwa Jokowi adalah seorang Muslim yang sejati begitu ya. Nah, kecuali itu saya kira tidak usah memberikan reaksi yang over gitu, tidak usah. Jangan terseret, bodoh sekali. Yang satu black campaign kita terseret, ikutin dia, salah, keliru sekali. Jadi sekarang ini harus substansi, itulah. Kalau saya jadi presiden, saya akan bawa kemana Indonesia ini? Kalau saya jadi presiden, petani bagaimana? Kalau saya jadi presiden, ekspor bagaimana? BBM bagaimana? Itu yang mesti diperdebatkan di publik. Baik. Akar masalahnya kemudian untuk mengetahui agar ini tidak bisa terjadi lagi seperti apa, Bu? Sebetulnya pertarungan pilpres kali ini itu menjadi begitu sengit dan menjadi sesuatu yang mendebar-debar, membuat kita berdebar-debar. Itu karena memang ini dua pertarungan arus sejarah, menurut saya. Kita tahu Pak Prabowo itu anak kandung Orde Baru. Dia lahir besar di Orde Baru. Dan semua kita melihat dia sebagai jenderal yang representasi dari Orde Baru. Dan di satu sisi ada Jokowi, itu datang dari bawah, ya, Wong Cilik yang kemudian menjadi besar karena kinerja dan produk reformasi dalam bahasa majalah Time. Nah, ini pertarungan antara masa lalu dan masa depan sebetulnya. Makanya saya bilang ini arus. Kalau Prabowo menang, artinya masa lalu menang. Artinya proses sejarah demokrasi ini mau tidak mau harus berdamai kembali dengan nilai-nilai masa lalu. Tapi kalau Jokowi menang, kenapa bisa dikaitkan maka ini dengan pertarungan ke depan. Demokrasinya akan terus berkembang ke depan. Ya, karena dua karakter ini, dua orang ini datang dari dua ekosistem politik yang berbeda. Dia datang dari origin yang berbeda, dan sebagainya. Ya, tapi lepas dari itu, bahwa ini pertarungan masa lalu dan masa depan. Yang juga, yang saya kira kita kembali ke tema soal kampanye hitam. Kampanye hitam ini kan, dia muncul, tadi selain memanfaatkan kesadaran politik masyarakat yang dianggap tidak cukup memadai, juga sebetulnya dia mengangkat tema-tema seperti SARA dan sebagainya itu kalau dalam teori tuanya Le Bon itu dia masuk ke penularan psikologis, bahwa begitu orang disentuh identitas kelompoknya dia akan bergerak, akan bereaksi, dan ini sebetulnya yang mereka targetkan. Tetapi mereka lupa bahwa yang melakukan kampanye hitam itu tidak cukup mendapat apresiasi dari publik, sehingga mereka tidak mampu secara efektif karena publik sudah cerdas mencapai tujuannya. Karena publik sudah cerdas. Yang kedua, memang strategi kampanye hitam tidak tepat konteks untuk Indonesia. Tidak tepat konteks. Yang ketiga itu tadi memperlihatkan betapa mereka tidak percaya diri. Untuk kemajuan atau kepentingan demokrasi ke depan, artinya kampanye hitam, stop kampanye hitam gitu. Stop. Baik, terima kasih Bung Boni, Prof. Cipta.